Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di serial pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tempat berbincang tentang serba-serbi yang terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kali ini saya akan menyampaikan suatu kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah menurut Perpres nomor 16 tahun 2018. Mari kita simak pembahasannya. Kebijakan umum pengadaan barang jasa pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan umum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ada 9. Banyak bukan? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang dimaksud dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia maupun swakelola. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, maka dibuatlah beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi diantaranya adalah SPSE. Apa itu SPSE? Sistem pengadaan secara elektronik. Suatu aplikasi yang digunakan dalam proses PBJ pemerintah. Ada lagi yang dinamakan e-katalog. Sistem informasi elektronik yang membuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga penyedia, dan informasi lainnya terkait barang dan jasa. Selanjutnya adalah aplikasi SIRUP. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SIKAP adalah aplikasi mengenai sistem informasi kinerja penyedia. Merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan atau data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kinerja penyedia barang dan jasa dalam proses tender cepat. Selanjutnya, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ dengan cara membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ berbasis struktural. Kemudian, SDM yang profesional dengan adanya pengelola PBJ. SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. E-Marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace yang berupa katalog elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral, dan lokal. Ada juga toko daring atau online shop. Kemudian, pemilihan penyedia melalui e-tender dan e-selection. Kementerian lembaga, Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE, meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ,
mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan e-marketplace. Dalam pelaksanaan PBJ, kementerian, lembaga, perangkat daerah wajib memaksimalkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP, kemudian memberikan preferensi harga, memberikan kesempatan UMKM dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Kemudian, nilai paket pengadaan B, PK, JL paling banyak 2,5 miliar rupiah dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Mencantumkan produk barang dan jasa usaha kecil dalam katalog elektronik. Dan penyedia non-kecil bekerja sama dengan usaha kecil. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Penelitian di sini, PBJ diatur sendiri dalam peraturan Menristek Dikti. Pelaksana diperluas. Kemudian, penelitian berbasis output dapat lebih dari 1 tahun. Untuk industri kreatif, dengan mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif, mendorong inovasi, meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif. Kemudian, apresiasi industri kreatif termasuk HAKI. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Oke, coba Anda simak tabel yang ada. Demikianlah pembahasan kebijakan PBJ pemerintah menurut Perpres nomor 16 tahun 2018. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBJ pemerintah.